Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa semua kan? Pastinya luar biasa semua ya. Tentunya Ibu. Sudah siap ya untuk bersama-sama dengan kita, dengan Ibu Guru apa? Dan Ibu Guru kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu kita. Adik-adik, Ibu Guru berharap walaupun kita beribadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing, kita semua sudah siap ya dengan sikap yang hormat saat menghadap Tuhan dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oke ya, kita udah makin berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Jutaan jiwa dalam dosa, dahaga akan firman Allah. Ceritakan tentang kasih Kristus dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Lihat sekitar gereja kita yang perlu kita tolong segera. Ajak mereka bersekutu dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Gunakan karunia Tuhan untuk menjangkau yang tersesat. Mari mengajar dan membantu dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Adik-adik, persilakan duduk. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami berterima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan yang boleh terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus di pagi hari ini Bapak, Kau masih boleh memberikan kami kesehatan. Kau masih boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun secara online, namun kami boleh memiliki sukacita di tengah-tengah pujian kami. Tuhan Yesus, kami mau pertaruhkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nantinya. Kau yang boleh campur tangan, Kau yang boleh mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami, waktu kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kembali ya mengangkat pujian kita dengan penuh sukacita. Kayaknya diundang bagian berdiri lagi deh. Kita bernyanyi, kami puji dengan Dia. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Tepuk tangannya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat dong tentunya. Tentunya. Kita berdiri ya. Kita mengangkat lagu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan, medley dengan hati-hati gunakan tanganmu. Semangat ya puji Tuhannya. Kita buat gerakan. Aku senang
juga menyiapkan Alkitab kita. Yuk kita angkat satu pujian, kita bernyanyi baca kitab suci. Shalom semua, selamat pagi kembali. Ya, salam sukacita ya, salam sehat, salam sukacita kembali. Puji Tuhan kita ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kita masih bisa bertegur sapa walaupun hanya lewat video. Baik anak-anak yang manis, ya, salam kembali dan udah puji Tuhan, sudah nyanyi, sudah sukacita. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Ya, siapkan hati ya, sampaikan salamnya dan berikan senyum ya. Senyum dulu satu dengan yang lain, dengan di rumah dengan adiknya. Kalau sendiri, senyum sendiri pun nggak apa-apa deh. Oke, kita berdoa ya. Tuhan yang baik, kami berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah pimpin kehidupan kami hari lepas hari, dan hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melalui online. Terima kasih Tuhan, karena Engkau benar-benar ada dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin hati kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar dan kami baca. Terpujilah namamu Tuhan yang baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang gagah, yang cantik, yang ganteng, pokoknya yang wah-wah lah ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja ya, pasalnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-1 ya, tentu sampai ayat yang ke-8 aja. Oke, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ibu baca ya. Nah, kalian baca, buka Alkitabnya dulu, Ibu kasih waktu ya. Buka Alkitabnya di rumah, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Apa judulnya? Ya. Ibu baca ya. Elia di Gunung Horeb ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi-nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya ya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya.
lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, sampai situ firman Tuhan yang kita sudah baca. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, kalau merasa putus asa, pasti semua orang pernah alami, ya. Mungkin putus asa karena apa yang dia inginkan tidak tercapai, ya. Putus asa juga mungkin karena, ya, dimarahi orang tua, semua yang dilakukan salah. Apalagi putus asa karena nilainya jelek, ya, banyak merahnya, terima rapot, ya, banyak yang warna merah. Nah, dia takut pulang ke rumah, ya, dia takut dimarahi sama papanya. Apalagi yang ditakutinya apa? Bakalan nggak dapat uang jajan, terus nggak bisa pegang HP lagi. Nah, itu udah pikiran yang enggak itu, ya. Nah, dia jalan linglung, ya bingung macam mana lah ini. Aduh, rasanya nggak berani pulang, ya. Aduh, kemana lah mau pergi nih? Sampai rumah udah mau silang, muka mama udah terbayang, ya, muka mamanya udah kayak jeruk puru. Dia kalau dengar tengok nilainya gimana, ya, udah terbayang. Akhirnya dia merasa putus asa, ya. Dia takut, dia bingung mau ngapain. Nah, semua orang pasti mengalaminya beda-beda. Mungkin putus asa nilainya jelek, putus asa keinginannya untuk beli sepatu nggak tercapai, apalagi putus asa, ya, nggak bisa ikut piknik, nggak bisa ikut gabung dengan teman. Banyaklah kecewa orang itu masing-masing berbeda. Tapi ketika kecewa itu udah melampaui batas, ya, kita udah tidak punya harapan lagi, ya, rasanya dunia yang dipijak ini udah runtuh dan pingin mengakhiri hidup. Nah, seperti Elia, dia bilang, "Cukuplah itu Tuhan, rasanya aku mau mati sekarang." Nah, Elia di sini benar-benar putus asa. Dia takut, dia bingung karena nyawanya lagi terancam, ya, karena Isabel mau membunuh dia. Isabel udah mengerahkan semua orang untuk mencari Elia, mengejar kemana dia pergi. Nah, mendengar ini Elia nggak tahu lagi tempat mengadu. Dia bingung siapa lagi yang diandalkannya. Semua orang tidak ada yang bisa diandalkan untuk memihak atau membela dia. Paling tidak menyembunyikan dia di mana. Dia tidak ada orang yang diandalkan. Akhirnya jalan satu-satunya dia lari, dia menyelamatkan dirinya. Dia masuk ke gua, dia bingung, dia berbaring di situ. Dia sampai udah kehilangan pengharapannya. Udahlah Tuhan, biar aku mati aja. Kalau kayak gini, ya. Nah, emang kenapa rupanya Elia dikejar Isabel? Ya, Elia menyatakan yang benar. Dia bunuh semua orang-orang yang bersaksi palsu. Nabi-nabi palsu itu yang suka menyenangkan hati Isabel tapi mengatakan yang tidak benar. Nah, akhirnya Elia tidak suka yang begituan. Dia memihak kepada Tuhan. Dia bunuh itu banyak nabi-nabi yang dia bunuh, nabi-nabi palsu itu. Akhirnya Isabel marah. Dia marah karena dia merasa, ya, kedoknya terbuka gitu. Dia merasa akhirnya terbuka. Dia merasa dipermalukan. Dia merasa kesal karena orang-orang yang memihak dia itu udah disingkirkan. Nah, kecewa yang begituan semua orang pasti ngalami, ya. Elia sampai udah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Dia putus asa, dia kecewa.
Dia bingung mau ngapain, sampai-sampai dia pingin, sudahlah Tuhan, mati aja pun udahlah, ambillah nyawaku, udah begitu ya. Nah, tapi Tuhan berkata tidak. Tuhan justru disitulah Tuhan menyatakan kehadirannya di bagi orang yang benar-benar putus asa. Jadi jangan langsung tinggalkan Tuhan ya. Jangan langsung, sudahlah gak mau lagi aku ke gereja. Ya gereja juga nilaiku jelek. Ya enggak begitu ya. Nah, akhirnya Tuhan datang ke Elia, malaikatnya membangunkan Elia ya. Bangunlah, makanlah. Nah, kalau kita bertanya, berserah kepada Tuhan, tentu Tuhan akan hadir ya. Jangan diandalkan kekuatan sendiri, karena kita pasti tidak mampu. Nah, kalau nilaimu jelek, putus asa, ya tidaklah, jangan langsung putus asa. Bilang, Tuhan, hari ini nilaiku jelek, mungkin aku kurang belajar, ya kasih aku semangat ya Tuhan, supaya aku bisa belajar lebih giat lagi, dan nilaiku pun bagus, dan aku bisa menyenangkan mama dan papa. Itu doanya maunya. Jangan langsung frustasi, nggak mau makan, nggak mau minum, ya orang tuanya juga sedih dong. Ya nilaimu bagus, bukan berarti orang tuamu benci, tidak. Jangan takut pulang kalau nilainya jelek. Ya bilang, maaf nilaiku hari ini ya tidak disukain lah, minta maaf ya Ma, mungkin aku kurang belajar, minta maaf ya Pak. Nah itu orang tuanya mesti rangkul itu anak, orang tuanya bangga punya anak kayak gitu ya. Nah, jadi di setiap permasalahan yang kita hadapi, jangan cepat putus asa, yakinkan diri dan berdoalah kepada Tuhan ya, karena Tuhan selalu ada untuk kita ya. Jadi firman Tuhan kita hari ini, jangan cepat berputus asa karena Tuhan selalu ada bersamamu. Jadi tema kita hari ini, Tuhan selalu ada bersamaku, maka aku berani. Ya, Tuhan selalu ada bersamaku, maka aku berani, maka aku tidak kecewa. Ya, aku berani, aku tidak kecewa, aku anak Tuhan. Oke, itu tema kita. Ya, diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18, dan ayat hafalan kita, ya. Ingat ya ayat hafalannya, ya. Diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 6a. Ibrani 13 ayat 6a, bunyinya Ibu baca ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke, sampai situ anak-anak sekolah minggu yang baik ya, yang cantik, yang gagah. Semangat terus untuk memuliakan Tuhan. Walaupun di rumah aja tetap semangat ya. Semangat baca Alkitabnya, semangat berdoa ya. Nah, tentu rajin bantu orang tua di rumah. Oke, amin, puji Tuhan. Itu firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa ya, kita tutup dalam doa. Kasih senyum dulu dong sama ibu, walaupun dari rumah. Oke, ya kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami saling berjauhan. Biarlah hati kami tetap berkata, Tuhan selalu ada untuk kami dan kami tidak akan takut. Terpujilah nama-Mu. Biarlah hari-hari kami selalu kami tetap mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, semoga adik-adik menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Adik-adik bisa menjaga perkataan, bisa menjaga lidah, sehingga dimanapun kita berada, kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi berkat, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian, bahasa cinta, kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Ambil sikap berdoanya untuk kita boleh bersungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Yang luhur
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Sampai jumpa kembali ya, ibadah kita telah selesai. Semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah saja dan tetap jaga jarak. Oke ya, kalau keluar rumah tetap pakai masker. Sampai jumpa. Bye. Tante, shalom kawan-kawan. Saya Sergio Benedictus Silaen. Ayat hafalan minggu ini Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganganlah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Terima kasih. Shalom Tante, shalom kawan-kawan. Saya Gisel Dominik. Ayat hafalan minggu ini Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Terima kasih Tante. Teman, salam Ibu Guru. Ini ayat hafalan saya. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu. Amin. Salam Tante, salam teman-teman. Ini ayat hafalan saya minggu ini Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Terima kasih, salam. Minggu ini Amsal 7 ayat 1. Hai anak-anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Terima kasih Bu, shalom. Shalom teman-teman. Ayat hafalan hari ini Amsal 7 ayat 1.
Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Terima kasih Bu Guru. Hai teman-teman, namaku Maiko. Ayat hafalan minggu ini Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Halo teman-teman, namaku Yase. Ayat hafalan minggu ini Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Ini teman-teman Yosua, Arya, Reski. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu. Salam Tante, ayat hafalan minggu ini Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Shalom. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai teman-teman, nama saya Tanya. Saya mau hafalan dari Praskala. Hai Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perintah padaku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai teman-teman, nama saya Rafael Lionel Lobaja Aritonang. Kelas kecil pagi. Saya mau ayat hafalan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu.